Dilihat dosa nggak dilihat. Mubatir dilihat nah kene Pak nggih abang-abang ijo-ijo tak wang-wang persis kayak ayam kalekul. Masya Allah. Kata seorang lelaki itu ketika melihat perempuan makeupnya tebal, tetapi kalau Pak Haji Nur Hamzah oke lah saya lihat. Istrinya berapa Pak sih? Satu. Oh, kira-kira ada apa enggak Pak? Mana orangnya? Oh di sini enggak ada, di sana. Kapindo mulya agen ing wong tuane sing ora bisa bahasa Jawa plonga-plongo. Iya ya. Terus diteruskan karak dibawa anak karak bengkak. Bagaikan bagaikan atasnya ada tumpeng. Cek volume tambahi Mas, volume tambahi udah cek hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, snacknya sudah habis. Terus kurang ya monggo. Masya Allah, nanti saja. Siap kompak, siap. Saya doakan yang mau kompak mudah-mudahan hidupnya berkah, rezekinya tambah, umurnya tambah, istrinya tambah. Bu, kalau istri cukup satu saja. Ini kalau yang lain terserah. Kalau saya, istri cukup satu saja, yang penting selamat dari dunia sampai akhirat. Saya komitmen Bu, punya istri satu saja. Di Tegal satu, di sini. Oh, tidak satu saja. Sini lagi. Siap kompak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata
illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bassnya kurangi mas, agak sedikit mengembang. Ada rotal mukarramin wal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid maupun asatidzah, wabil khusus penasihat Masjid Al-Ikhlas, yaitu Bapak Ustadz Asep. Ustadznya mana? Ini Masya Allah, bisa kayak udah makanannya banyak, ngomongnya kapan? Mas, jauh usah. Nah, ini susu baru, susu. Hati-hati mas, hati-hati mas, ada HP-nya mas. Kalau ini turunin aja mas, ini turunin sini aja, sini apa sini. Iya, aduh. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, masih ngedan ayam. Kemudian Bapak Agus, Pak Agusnya mana? Bapak Agus mana? Ini apa? Ada ya. Bapak Kiai Hasan Basri, mana Pak Kiai? Ya, terima kasih telah rawuh. Bapak Haji Nur Hamzah, mana Pak Hajinya? Ya ini orangnya. Waduh gak kelihatan Pak. Yang kelihatan cuma kacamatanya. Ya Pak Haji Nur Hamzah, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah ya, yang saya hormati. Bapak Wiro Sableng. Bapak Wiro Sableng. Pak Wiro Sableng enggak ya? Ya ini terkenal kalau pas sinetron Wiro Sableng itu terkenal, tapi sayang ini enggak, sablengnya tidak. Bapak Wiro yang saya hormati, yaitu sebagai sekretaris DKM Masjid Al-Ikhlas. Bapak Suparjo, pengurus Masjid Al-Ikhlas. Pak Suparjonya mana biar kenal? Mana Pak Suparjo? Pak Suparjo, kenapa ngumpet di situ? Oh enggak ngumpet ya. Pak Suparjo yang saya hormati. Ustadz Sonata apa Soneta nih? Soneta apa Sonata Pak? Di Pak Ustadz. Masya Allah Pak Ustadz Sonata. Iya kayak mau ngapak bok priwe. Iya, Bapak Ustadz Sonata, Masya Allah, sing irengnya bisa ireng manis ya, kayak Arjuna ireng, ngatoni nemen ya. Bapak Ustadz Sonata, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yang saya hormati. Bapak Yono, Ketua RW 04, mana Pak Yono? Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Tadi ya, sing selfie-selfiean ya sama ini ya Pak Bapak ya. Sudah tua selfie, Masya Allah. Apalagi waktu mudanya ya. Ganjen juga dia. Masya Allah. Bapak Dasuki, Ketua RW 05, mana Pak Dasuki? Pak Dasuki? Sudah hadir, ya sudah. Kemudian Bapak Anwar, Ketua RT 03. Pak Anwar, Masya Allah, ayo tepuk tangan, ayo Pak RT. Daripada sembako ndak dapat kemudian dimarahin orang banyak. Bapak RT yang sering dimarahin warga karena sembakonya kurang. Bapak Anwar, Bapak RT 03 yang saya hormati. Segenap panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional yang saya hormati. Kepala desa atau yang mewakili? Yang mewakili siapa? Kepala dusun yang saya hormati. Mohon maaf saya cuma baca Pak ya. Saya cuma baca, jadi apabila ada kekurangan mohon maaf. Segenap RT, baik RT yang ada di sini semuanya yang saya hormati. Pak RT Marhi mana? Ya Allah, kacamata nih seorang wati nemen loh. Orang wati Pak RT Marhi, ya bener ya? Marhiana ayah kowe. Ya,
pemohon yang datang ke rumah saya ke Kabupaten Tegal yaitu Haji Nur Hamzah, ya Ketua DKM Al-Ikhlas, Bapak Wiro Sableng, dan juga Bapak Suparjo. Ya Pak Suparjonya mana Pak Suparjo ya? Ya Allah, soalnya gering sampai bisa nyora-werung ngono. Ya Bapak Suparjo, semoga sehat selalu, Allah berikan panjang umur, dan semuanya saja bapak-bapak ibu. Oh, grup Hadroh dari mana? Tegal, Larang, Tegal Alas, gitu. Tegal Alas Tua. Kalau Tegal Alas Tua berarti ada Tegal Alas Muda. Istri tua ada istri muda, alas tua ada alas muda. Nah berarti ini alas tuanya. Tegal alas tua. Semuanya saya hormati. Terakhir kepada bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma. Amin. Yang kompak Allahumma. Tambah kompak lagi Allahumma. Oh kudune ngotot. Masya Allah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minaf thulumatil nur. Kepada bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, perkenalan dulu Pak Bu ya. Perkenalan dulu Ibu nggih. Bisa bahasa Jawa? Ya, Pak. Ya kita karo-karo wong Brebes, wong Enduk. Brebes terkenal apa nih? Nduge. Apa? Nduk. Bawang iya. Bawang iya ki bawang lagi murah. Perkenalan dulu, nama saya Misbahuddin dari Kabupaten Tegal. Perlu diketahui Pak Bu, bahwa Kabupaten Tegal itu ada dua wilayah. Ingat, ada dua wilayah. Wilayah pertama Kota Madia meliputi 4 kecamatan. Tetapi kalau Kabupaten Tegal itu meliputi 18 kecamatan. Nah, posisi saya itu di Kabupaten Tegal, Slawi Ngulon. Ya, Jawa Tengah. Kalau ini kan Jawa Barat. Kemudian saya juga ikut-ikut ngisi di berbagai acara TV. Di antaranya saya ngisi acara Mutiara Iman di Kompas TV. Kemudian saya ngisi acara di TV One 2 acara. Acara yang pertama pagi Assalamualaikum Nusantara, tayang setengah 4 pagi sampai jam 4. Saya mau tanya, kira-kira ini setengah 4 pagi sudah bangun apa belum? Jawab. Sudah bangun atau belum? Jawab. Oh belum. Yang sudah bangun ya banyak bareng Pak. Yang belum bangun juga Pak. Yang ngiler juga Pak. Dah. Setengah 4 pagi. Itu ada acara di TV One, acara Assalamualaikum Nusantara. Kemudian di TV One acara live Damai Indonesiaku, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2, durasinya 1,5 jam. Saya ikut ngisi acara di situ. Kemudian ada acara lagi Cahaya Hati Indonesia iNews. iNews di sini apa namanya? Ada ya? iNews ya. Boleh dilihat nanti setiap hari Sabtu Minggu jam 12 siang sampai jam 2. Durasinya 2 jam, memanggil penceramah sekaligus 3 penceramah. Kemudian saya ngisi acara lagi di TVRI Senayan Jakarta, acara Serambi Islami.
pernah juga ngisi di acara Hotshot SCTV. Ya, alhamdulillah saat ini saya bisa bersilaturahmi dengan warga desa, nanti saya baca barangkali salah, Desa Pangulah Utara, betul? Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat, amin Allahumma. Terkait dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kalau orang Jawa Pak biasa mengatakan bulan mulut, bulan apa? Ayo bareng mo. Kayak mulutnya agak muncis mo. Kalau Jawa gitu mulut gitu, mau medok banget ya, medok mulut. Kalau hijriahnya itu namanya Rabiul Awal. Ketika datangnya bulan Rabiul Awal, kebanyakan umat Islam sedunia, bukan Indonesia saja, sedunia, mereka mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kenapa kebanyakan memperingati Maulid? Perlu diketahui Pak Bu, kalkulasi umat Islam sedunia itu kebanyakan aswaja ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan aswaja inilah yang sering mengadakan acara peringatan Maulid, maka paling terbanyak di dunia. Tetapi seandainya teman-teman kita sesama muslim, mereka tidak mau mengadakan acara peringatan Maulid, silahkan, monggo. Bahasa Jawanya rapopo, bareng rapo, lagi rapo, ndak apa-apa. Bahasa Tegalnya ya ora apa-apa, kayak kowe. Ya bahasa Tegal loh, Brebes Pemalang. Ya bahasa Prokerto ngapake wus ngono to, mbok kencot banget lho ngono. Kowe bu kencot bahasa kene apa sih? Kencot bahasa kene apa sih? Lapar ya. Bahasa Prokerto, Purbalingga, Cilacap, kencot, mbok kepriwe? Tapi kalau Tegal apa ya? Ngelih kayak gue, ngelih watu. Masya Allah, ini campuran bahasa lah, tidak apa-apa ya, biar yang belum ngerti. Saya tadi belajar sama Pak Ustadz Asep. Selamat apa ya? Kumaha damang apa Pak Ustadz? Kumaha damang, bahasa sini, bahasa Indonesianya apa? Kepripun kabare, ya gue. Kumaha damang, kepripun kabare, bagaimana kabarnya? Nah gitu. Saya belajar sedikit demi sedikit karena saya sering ngisi di pengajian di bahasa Sunda Pak. Saya tidak ngerti sama sekali lah, biarin saya belajar sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit apa? Masya Allah ya. Ketika teman-teman kita yang tidak mau mengadakan acara peringatan Maulid, kita hormati Pak, tidak apa-apa, silakan. Tetapi seandainya yang sudah terbiasa mengadakan acara peringatan Maulid, lanjutkan bareng yuk, lanjut, yang keras, lanjut. Tetapi harus meluruskan niat, karena niat menentukan hasilnya. Baik buruknya niat nanti bisa menjadikan hasil. Kalau niatnya jelek, hasilnya jelek. Kalau niatnya baik, hasilnya. Nah, mulai meluruskan niat. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Sedangkan niat memperingati Maulid, ingat, dengarkan, salah satu tujuan memperingati Maulid adalah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira bahasa sininya apa? Bahasa Sundanya bunga, bahasa Tegal Bok. Bahasa kena apa? Bunga sama. Bunga itu bahasa Tegal, bahasa Sundanya bunga, bahasa Indonesianya gembira, bahasa Inggrisnya apa Pak? Orang ngerti jare bahasa Inggrisnya jare Pak Haji orang ngerti. Oh heavy katanya, heavy ya gitu ya. Jadi gembira.
Kok kenapa gembira? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk membawa rahmat, menjadi rahmat. Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di alam dunia ini membawa apa tadi? Rahmat, kasih sayang. Kok kenapa kasih sayang? Ingat Pak Bu, Rasul itu bukan mengkasih sayangi terhadap muslim saja, non muslim sama. Suatu ketika ada orang mematahkan apa gigi sampai giginya itu apa namanya? Ompong. Tetapi Rasul tidak marah, tidak, tetapi memberi kasih sayang, bahkan mendoakan. Suatu ketika lagi, ketika Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat dilempari kotoran, apa Rasul marah? Tidak. Rasul memberi kasih sayang kepada mereka karena mereka belum tahu. Ya, itu namanya kasih sayang. Ketika Allah memberikan rahmat yang berupa Nabi Muhammad SAW, maka manusia patut bergembira. Bareng gembira. Dalilnya Al-Quran surat Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karunia dan rahmat itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam tafsirnya adalah harta duniawi. Pantaslah kulo kali panjenengan mengadakan acara peringatan Maulid, muga-muga wonten manfaatnya, Allahumma amin. Ini bukan di Karawang saja Pak Bu, sedunia. Bahkan sekarang Arab yang dulu mengharamkan Pak, dulu itu Arab mengharamkan bid'ah sampai Purwokerto Bitengah. Iya ya, benar benar Pak ya. Tegal, Brebes, Pemalang sama nasional pakainya bid'ah, pakainya bid'ah. Tapi sampai ke Purwokerto, Purbalingga, kemudian Cilacap berubah menjadi ngain, bitengah. Masya Allah, udah ada apa-apa. Itu ciri khas sana. Ciri khas ngapakin orang ngapak ya orang paham. Orang ngapak ngora ya akeh mau jawabannya nagene akeh. Alhamdulillah. Jawa, Sunda, Bandung, enten naon-naon. Enten naon-naon apa sih? Enten naon-naon enggak sena apa? Enggak apa-apa. Yang penting sesama muslim. Tuh. Masya Allah. Jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW patut rasa gembira. Ya, coba saya mau tanya, kalau Allah berikan amanah berupa anak lahir, kira-kira gembira apa enggak? Jawab, gembira atau tidak? Kalau panjenengan punya anak lahir, gembira atau tidak? Walaupun anaknya hitam. Anaknya apa? Hitam. Ya enggak apa-apa. Anaknya hitam, pantas bapaknya hitam, mamanya anaknya ya iya. Anak hitam, negro kan hitam, negro kan negro hitam. Tapi ketika dilahirkan, siapa yang benci dengan bayi? Senang, gembira. Itu anak biasa. Apalagi yang dilahirkan adalah pemimpin dunia akhirat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu Pak Bu memperingati hari kelahirannya justru seminggu sekali. Tapi kalau kita 1 tahun sekali. Kalau secara umum, ini secara umum loh ya, Nabi Muhammad itu memperingati hari kelahirannya 1 minggu sekali, setiap hari lahirnya. Saya mau tanya, hari lahirnya Kanjeng Nabi itu hari apa ya?
Senin apa Rebo? Senin apa Selasa? Bagus, sudah mantep ini garapannya Pak Yai Hasan Basri. Masya Allah Pak Yai, bahasa sini bisa, bahasa Jawa bisa Pak Yai. Aslinya orang mana Pak? Orang sini, pantesan angkat tangan saya ndak mampu. Bahasa Jawa kan ndak bisa ya. Ya bahasa sini. Ya semoga panjang umur Pak Yai. Karena untuk ngayai umat. Katanya saya dengar hujan-hujan saja berangkat. Apalagi ndak hujan. Masya Allah. Ya. Jadi pantaslah kalau kita mengadakan acara peringatan Maulid, Nabi saja mengadakan peringatan Maulid lahirnya. Dalilnya sahih Pak, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil isnin faqala dzalika yaumun wulidu fihi wa bu'itsu fihi wa unsila alayya fihi. Suatu ketika Rasul ini pernah ditanya Pak, pernah ditanya tentang puasa di hari Senin, bareng hari Senin. Rasul jawab, dzalika yaumun wulidu fihi. Pada hari itu saya dilahirkan, saya diutus, diturunkan wahyu kepada saya. Hari apa tadi? Senin. Itu langsung Pak Bu diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengadakan acara peringatan Maulid dengan dalil-dalil sahih Al-Quran dan hadis, supaya dalil kita kuat juga. Pengambilan dari Al-Quran, hadisnya paling tidak hasan, syukur sahih. Nanti saya ambilkan hadis dhaif, tidak apa-apa. Dah. Selanjutnya pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab kan diabadikan dalam Al-Quran ya Pak Bu ya. Surat apa ya? Surat apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, Abu Lahab itu pamannya Nabi, diabadikan dalam Al-Quran salah satu orang yang cilaka. Salah satu orang yang cilaka. Tetapi ketika mendengar Muhammad dilahirkan ponakannya gembira. Gembira bahasa sininya apa tadi ya? Bahasa sininya apa? Bunga. Abu Lahab mendengar ponakannya lahir bunga sampai jingkrak-jingkrakan. Jingkrak-jingkrakan? Ngomong-ngomong primen, bahasa kini apa berarti? Agak gini-gini. Saking senangnya lari-lari kecil. Bukan saim. Apa itu namanya bahasa sininya? Seneng lah. Kemudian apa? Saking gembiranya memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kemudian meninggal dunia. Yang namanya orang kan pasti meninggal dunia, termasuk kita semuanya. Kulo kali panjenengan bakal mati bareng mati. Orang kaya orang miskin pejabat mati, Misbahuddin. Nanti saya masih muda. Ya. Jadi semuanya mati. Abu Lahab meninggal, mati. Suatu ketika di dalam kubur itu disiksa setiap hari, full, tiada henti, pagi sore siang malam, pagi sore siang malam, terus menerus. Tetapi Pak, setiap hari Senin siksaan itu diperingan Pak. Diperingan bahasa sininya apa? Diperingan bahasa sininya apa? Dikurangan. Benar Pak? Bu benar Bu? Diringankan bahasa sininya apa? Dikurang. Kalau bahasa Tegal gue dientengna. Dientengna paham ora kira-kira ya? Sing Tegal sing ngapak ndi? Dientengna, dienteng-entengna gitu loh. Itu bahasa Tegalnya. Kok kenapa setiap hari Senin itu diperingan? Karena waktu hidupnya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang non muslim Pak Bu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Di dalam akhirat ada apa? Ada manfaatnya, diperingan siksaannya. Apalagi kita orang-orang yang bertauhid, selalu mengucapkan kalimat tauhid bareng yo, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma
ya robbal. Saya coba kopinya dulu Pak ya. Masya Allah, nanti dingin. Ya. Aslinya Pak, itu saya senangnya kalau sedang ceramah kopi, bukan susu Pak Ustaz, bukan susu. Tapi saya senangnya kopi. Alasannya kalau kopi diminum menjadikan matanya melek. Bener enggak? Melek. Tapi kalau susu Pak Ustaz diminum menjadikan mata merem. Kalau diaduk jadi satu kemudian diminum contohnya menjadikan matanya melek. Bareng merem. Oh berarti menikmati gitu. Alhamdulillah ya Allah. Adem Mas. Sadem. Ngajak susunya ndak merem ya. Aduh. Jangan bilang-bilang sama panitia ya. Kasihan. Masya Allah. Kemudian tujuan yang kedua, ini yang kedua, pertama bergembira ya. Tujuan yang kedua, tujuan memperingati Maulid, keluar dari rumah menuju tempat ini karena di dalamnya mengundang penceramah dai dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang dai-nya itu menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk mencari ilmu. Bahasa Jawa nih golet ilmu, bahasa Jawa nih maning ngaji bareng nah ngaji. Sedangkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib Pak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apabila ada orang Islam, KTP-nya Islam, buku nikahnya Islam, pernikahannya secara Islam, tapi tidak mau mengaji, kira-kira orang seperti itu ada? Mana orangnya? Kalau di sini ngaji semuanya, insya Allah ngaji. Begini ya, seandainya ada orang Islam tapi tidak mengaji, tidak menuntut ilmu, konsekuensinya maka akan disiksa di dalam akhirat. Kenapa? Satu kewajiban apabila ditinggalkan menjadikan siksaan. Ya, jangan sekali-kali kemudian beralasan saya repot. Jangankan orang yang waras, orang gila saja repot. Bener orang sih Pak? Bener orang sih? Wong edan repot apa ora? Wong edan repot apa ora? Saking repote orang gila tidak sempat mandi. Ya. Saking repote wong edan ora sempat cukur. Saking repote wong edan wudu. Wudu apa saya kene apa? Tidak pakai celana. Bahasa anu apa Pak Haji? Mikir barengnya kan no, lengok. Nggak pakai baju. Taranjang. Bukan telanjang bahasa Indonesia. Taranjang. Ya. Bulikir. Bulikir apa? Mana baik? Bulikir apa taranjang. Bahasa Indonesia ini telanjang. Kalau tidak pakaian sama sekali, arahnya telanjang apa? Telanjang bulat, emangnya telur apa? Telanjang bugil, telanjang bulat. Masya Allah, tidak apa-apa sih, penting ya saling tukar bahasa ya. Mohon maaf supaya saya juga nanti ketika ngisi kemana-mana bahasa Sunda paling tidak ya ingatlah, paling tidak ingat mengaji. Kemudian apabila beralasan saya sibuk, maaf, saya sibuk, tidak bisa ngaji, maaf, saya sibuk, tidak bisa ngaji. Alah, itu namanya orang yang tidak bisa mengatur waktu. Kalau paginya repot di kantor, di balai desa, ya, kemudian di pabrik, cari pengajian ba'da zuhur. Kalau ba'da zuhur masih repot, cari pengajian ba'da maghrib.
Ba'da maghrib masih repot, cari pengajian Ba'da Isya. Kalau ba'da maghrib, ba'da Isya masih repot, cari pengajian yang seminggu sekali. Kalau seminggu sekali masih repot juga, cari pengajian yang 1 bulan 2 kali. Kalau 1 bulan 2 kali Pak masih alasan repot, cari pengajian yang 1 bulan sekali. Asalkan jangan sampai tidak mencari ilmu yang pada akhirnya nanti disiksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan saya mau pesen Pak, khusus bagi ibu, dengarkan ibu, hadap di sini ya. Ngadep meneo ya. Yang tadi netekan bae masyaallah. Ya ngadep meneh ya. Khusus ibu-ibu ketika mengaji ada etikanya, ada tata keramanya. Di antaranya aurat jangan sampai terbuka. Terus kemudian parman, pupuran bahasa Indonesia apa sih? Bedakan. Make up bahasa apal kita nyong oh. Saliane make up bahasa sini napa ngono kae andelemen. Pupuran paham ora? Make upan, bedakan. Paham ya? Bedakan ke? Wong wadon, seorang perempuan ketika mengaji bedakannya jangan tebal-tebal. Aduh, kasihan yang ceramah. Ini saya ngomong denger gak sih? Kasihan yang ceramah. Yang biasa-biasa saja. Bedakan ya sewajar-wajarnya, jangan berlebihan. Nggak bedakan, nggak apa-apa. Saya aja nggak bedakan, nggak apa-apa. Saya nggak bedakan. Tapi pernah juga ya waktu mau syuting di TVRI. Saya mau syuting di TVRI, disuruh mau dibedakin Bu. Ya Pak, ketika dibedakin ya kemudian saya ikut perempuan yang mau bedakin. Istri saya ikut juga. Setelah ikut, mulai kan Pak dibersihin ya, bersihin. Katanya supaya glowing, katanya. Nah setelah dibersihin gini ya, saya sekali-kali melihat istri, di sana pelerak jengkel. Jadinya jengkel Bu, pelerak jengkel lo ya. Nah, karena saya ini sedang di make up oleh perempuan lain, marah. Pas pulang dari syuting sampai ke rumah, saya udah ditegur apa, dibiarin. Wah, wis pan biar temen orang urusan orangnya. Masya Allah. Suatu ketika ini saya pernah ngisi pengajian khusus perempuan-perempuan. Kalau di NU itu ada namanya patayat. Di sini ada patayat. Ya patayat muslimat. Itu kalau di organisasi NU ya. Saya pernah ngisi itu di patayat-patayat. Kalau patayat itu khusus anak perempuan muda-muda. Kurang yang 40, maksimal 40 tahun. Setelah saya mengaji satu kecamatan, yang satu kecamatan itu desanya sampai 23 desa Pak. Seragam banyak sekali. Pas di depan saya ada orang make upan perempuan. Wah, tebal banget. Saya sekali-kali lihat. Dilihat dosa, nggak dilihat. Mubatir. Dilihat dosa, nggak dilihat saya. Tahu, melihat, serba bingung lah, liatin aja lah. Ya, Masya Allah Pak, tebalnya luar biasa Pak sini Pak. Saking bukunya habis Pak, ditulisin ini. Ya. Alhamdulillah ketika gincu ya, lipstick itu udah bablas sini, untungnya udah bablas sini nih. Nah kayaknya Pak, abang-abang ijo-ijo, tak wang-wang, persis kayak ayam kalekul. Masya Allah. Tetapi kalau melihat di sini, alhamdulillah ini kayaknya calon surga kabeh. Allahumma amin ya robbal alamin. Maka ketika mengaji yang biasa-biasa saja ya Bu ya. Jangan sampai make up terlalu tebal, biasa-biasa saja. Rata-rata seorang lelaki itu ketika melihat perempuan make upnya tebal. Tetapi kalau Pak Haji Nur Hamzah, oke lah saya lihat. Tapi kalau yang kebanyakan, tapi kalau Pak Haji Nur Hamzah gimana? Oke lah. Gitu.
Tapi ndak. Guyon ya Pak Haji ya. Guyon. Istrinya berapa Pak sih? Satu. Oh iya ya satu. Saya juga satu doang enggak apa-apa, udah habis. Satu yang penting bahagia dunia akhirat. Itu yang paling utama, kebahagiaan dunia akhirat. Buat apa menyakiti orang lain? Kecuali yang mau disakiti. Masalah dan ya. Dan Masya Allah. Ini mengaji. Nah, selanjutnya kita umat Islam berkewajiban untuk mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalil mencintai Rasul itu hadis dhaif riwayat Imam As-Sudza. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Jami'us Shahir. Kitab Jami'us Shahir karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Redaksi hadisnya begini Pak Bu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, faqad ahabbani, maka sungguh termasuk cinta kepadaku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i, maka ia bersamaku, fil jannati, di dalam surga. Barang siapa yang mencintai Rasul, pada akhirnya bareng-bareng dalam surga. Harapan besar mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma. Yang kompak amin Allahumma. Ya Rabbal. Hadrohnya mana? Siap nanti bentar lagi ya, persiapan supaya masuk channel YouTube saya. Ayo. Iya, ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini biar persiapan dulu ya Pak Bu ya. Ya persiapan, aduh yung tiduran ini ngiler ya. Harus ngiler. Zat primin, zat anak buah, zat yang zat gugah. Bahasa Tegal biaran lah. Ya, biar. Nah, selanjutnya ambil hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Jawahirul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, wan nasi ajmain, dan semua orang. Jadi mohon maaf, umat Islam itu apabila mencintai ada urutan. Ini berapa Bu? Adab sini ini berapa? Ini seperti TK lagi. Berarti apa namanya, matanya masih aman. Alhamdulillah, muka-muka sehat selalu. Ketika mencintai umat Islam itu ada urutannya Pak Bu. Pertama, cinta Allah. Cinta apa? Dalilnya walladzi Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Yang ketiga, cinta kepada orang tuanya. Yang keempat, cinta kepada anaknya. Yang terakhir, cinta kepada semua orang. Saling mencinta, saling sayang, menyayangi. Saya mau tanya, jawabannya sing apa ya? Jujur. Apabila ada seorang istri, ingat, istri cinta sama suaminya, pantas atau tidak? Jawab. Saya ulang lagi. Kalau ada seorang istri cinta sama suaminya sendiri, pantas atau tidak? Yang tidak pantas adalah seorang istri cinta terhadap suami orang. Kira-kira ada? Masa? Saya yakin di sini tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ada seorang suami, ingat, kalau tadi kan istri. Kalau ada seorang suami jengjet kupingnya. Kalau ada seorang suami cinta kepada istri sendiri, pantas atau tidak?
Yang tidak pantas adalah seorang suami cinta terhadap istri orang. Kira-kira ada? Oh, enggak ada. Di sini aman semuanya, insya Allah. Ya, tapi kalau desa, di desanya apa mikir kelalen? Di sana apa ya mikir ya? Kedingin ngilengin. Desa Pangulah Utara. Kalau desa Pangulah Utara, insya Allah orangnya baik-baik semuanya. Amin Allahumma ya Robbal. Jadi cinta, ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Ingat, kalau orang sedang jatuh cinta ini jatuh cintanya pada Rasul. Selain Rasul bagaimana? Iya, kalau orang sedang jatuh cinta kan ingat terbayang-bayang selalu. Betul dah? Betul dah? Baik mencintai orang maupun mencintai selain orang. Contoh ada orang cinta sama mobil keren, terbayang-bayang nggak mobilnya? Terbayang-bayang. Begitu juga ketika mencintai lain jenis, lawan jenis. Contoh, ada orang sedang jatuh cinta, masya Allah, mau tidur ingat bareng, mau tidur ingat, bangun tidur ngiler ingat, mau makan ingat, semua mengingat. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Sinumbang sama Min ya? Sinumbang sama Min ya? Si nyanyi? Apa? Evita Mala. Si Kemutan, Pak. Si Kemutan, Bu, masih ingat? Ku menangis, prek. Menangisku karena rindu, ku bersedih, prek. Sedihku karena rindu. Preteng kok disetok. Aku rindu. Pretnya nanti ah. Rindu. Pret. Padamu itu. Begitu juga ketika rindu Rasul, cinta Rasul terbayang-bayang selalu, masya Allah, selalu mengingatnya. Salah satunya dengan bacaan sholawat, dengan mengingat Rasul mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mengadakan acara peringatan Maulid ini salah satu mengingat Rasul, cara mengingat Rasul. Cara sing kebiasaan ini mengingat Rasul dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul sering-sering mengingat dengan menyebut namanya dengan bacaan sholawat. Sedangkan bacaan sholawat, ingat Pak Bu, Rasul ini pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana sih cara bersolawat kepadamu? Maka Rasul mencontohkan begini, dalam kitab Tangkihul Qaul, ya Rasul menyontohkan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil umiyyi. Itu sholawatnya. Kalau dalam kitab Ibrasul Ma'ani, Rasul menyontohkan pendek, ini pendek, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tetapi kalau dalam kitab At-Tathhib fikih menyontohkan begini, persis ketika sedang tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Timbul pertanyaan, Pak, saya pernah ditanya, saya itu undang pantes ora kira-kira? Kenyong diundang pantes ora kira-kira? Ya pantes kan si nom. Kalau gitu nanti kira-kira hilang ada mana Bu, saya dinilai tuaan mana kayaknya? Tua ini ya kayaknya tuaan saya kan umurnya 50-an ada ya.
Kalau Pak Haji umurnya berapa? Lahir tahun berapa? Oh, berarti saat saya. Yang jadi ketos. Yuk, kasih tosnya minum kopi dulu. Monggo Pak Haji. Ya. Aduh. Atos kumaha? Atos macam bahasa ini. Kenyang ya? Ya sudah. Oh ya. Kalau kenyang bahasa Sundanya apa? Warek kasar ya. Warek tak tegal ya warek wok lah. Masya Allah. Ya, saya pernah ditanya, membaca sholawat itu lebih baik ditambah sayyidina atau tidak? Saya jawab karena saya dari guru-guru saya juga Pak ya. Guru-guru saya itu kan ada redaksi dalilnya juga. Kalau saya jawabannya lebih baik pakai ditambah dengan kata sayyidina. Itu lebih baik. Ya. Tetapi jangan sampai menyalahkan orang yang membaca sholawat tanpa ada sayyidinanya. Orang go sayyidina, jangan disalahkan. Mereka benar. Tetapi seandainya ditambah dengan kata sayyidina, itu lebih baik menurut ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Tata krama, etika sopan santun memanggil terhadap orang lain. Apalagi perlu diketahui, ini skup nasional saja. Orang Indonesia itu di dunia itu terkenal dengan apa? Sopan santunnya, ramahnya. Dunia mengakui Pak, Bu, bahwa orang-orang Indonesia itu ramah dan sopan santun. Maka ketika ada negara-negara yang perang membutuhkan perdamaian, TNI ya, tentara Indonesia yang diajukan ke luar negeri, kemudian di sana untuk mendamaikan orang-orang yang sedang perang, aman. Kalau tentara Indonesia ya kemudian ditempatkan di mana-mana, cocok, adaptasinya cepat, ramah. Ya, orang Indonesia ini punya etika tersendiri dalam memanggil orang Pak. Contoh di Indonesia, kalau masih muda laki-laki biasa dipanggil dengan Mas. Apa? Mas. Bareng Mas. Mas. Apa? Mas. Ya, kalau sudah tua, Pak. Apa? Pak. Sekarang perempuan. Kalau masih muda panggil dengan Mbak. Apa? Mbak. Kalau sudah tua, sudah apa? Tua, dipanggil dengan Pak. Ki wadon apa lanangnya ngomong sih? Wadon. Ya kalau sudah, saya ulang, barang nuding iki kelalen kabeh. Ayo. Ya. Perempuan kalau masih pun muda dipanggil Mbak, kalau sudah tua dipanggil Bu. Bu, ini skup nasional. Biung tak gitu Lombok. Oh biunge Tegal, Brebes, Pemalang, Bokene. Boke, biunge we Purwokerto ke mana biung. Yang pertama mengenal sana biung siapa ya? Saya takut biung apa sih? Biungnya boke oh. Boke sih bahasa Indonesia apa? Ibu. Oh ibu. Mau nina apa? Biung. Apa? Biung. Masya Allah. Besar apa loh ini tukar bahasa. Indonesia itu dengan apa namanya banyak bahasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini ada etikanya. Contoh, panjenengan itu kenal kali Pak Presiden Jokowi nopo boten? Jawab. Jawab baik jawab. Kenal kalau presiden jawab. Kenal apa ora? Arane siapa? Namanya siapa? Joko Widodo. Arane Joko Widodo. Nah, presiden kita itu namanya Pak Joko Widodo, menjabat hampir 2 periode selesai. Ya. Seandainya Pak Joko Widodo, Pak Presiden datang ke sini, ke desa Pangulah Utara, di Sapau dengan bahasa-bahasa sini. Nah, barang disapa dengan bahasa sini, contohnya gini kalau bahasa Indonesia saja. Jokowi, langsung menyebut namanya, langsung menyebut namanya. Jokowi, silahkan mampir ke rumah saya. Kira-kira pantas atau tidak? Pantas atau tidak?
langsung menyebut namanya. Jokowi, Jokowi, silakan mampir ke tempat kami. Pantes ndak? Ya. Warane itu gole bajur. Ya kowe. Bajuk. Kowe kidule bajuk. Nah, paling tidak ini tata krama kita orang Indonesia. Paling tidak ditambah dengan kata Pak. Syukur jabatan presidennya di bawah. Contoh Pak Presiden Jokowi, silakan mampir di tempat kami. Pantes atau tidak? Pantes. Cok kali ka cok. Iya cocok, pantes kewes luwes. Tapi kalau memanggil secara langsung namanya Jokowi, nah ya kurang pantes. Tapi bener, wong arane Jokowi, dipanggil Jokowi bener apa enggak? Bener, tapi kurang pantes. Kelasnya Jokowi baik, diundang langsung namanya kurang pantes, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dunia akhirat. Muhammad kayak kurang pantes tapi bener, tapi kurang. Maka versi ahli sunnah wal jamaah ketika menyebut nama Nabi ditambah dengan kata sayyidina, ari dudang pantes kewes luwes, itu namanya tata krama Pak. Saya mau tanya ini, lingkup keluarga, seorang suami apabila manggil istrinya ketika pengantin baru, undangannya apa? Di sini apa? Dek. Indonesianya ya? Dek. Apa? Dek. Kalau sudah punya anak, Bu. Saliannya Bu, selain Bu. Mama, salian mama. Bareng mikir, pelongok-pelongok. Kon bareng mikir kok, selain Bu. Umi, selain Umi, Bunda, bagus. Ini bahasa bagus loh. Selain Bunda, Mami itu Cino. Masa Mami? Kayak udah Mami kayak yang terlalu, iya, kayak ngarang. Mau kayak wong gantina ngumbai piring ke Mami. Ya, anaknya ditanya, Mbak. Mama sedang apa? Mami aku sedang mencuci piring. Mami kok mencuci piring? Ayo kurang pantes. Ya telinga ini dengarnya ndak nerima. Nut. Mami ayo gaya temen. Tapi ndak apa-apa juga sih, ndak apa-apa. Ya kalau mami pantesnya ini ya orang mami ya wanita berkarir gitu loh. Wanita berkarir diundang mami pantes. Tapi kalau pembantu masa mami? Mamanya sedang apa, Mbak? Mami aku sedang cuci pakaian. Waduh, kayak nggak menerima ini betulnya. Ya, itu nama panggilan-panggilan lo ya, panggilan-panggilan. Sekarang ibu istri mau manggil suaminya waktu pengantin baru apa? Yo yang. Ya panggilan umum. Mas apa? Mas. Aduh, kayak sing lanang runtuh. Mas. Nah, kalau sudah tuaan sedikit, panggilnya apa? Pak. Selain Pak, Ayah, bagus. Selain Ayah, Papi pada karo mami oh. Papi ngarit. Wah, sana papi ngarit. Hayong gaya. Kering gaya kebablas. Anak lanangnya ditakoni oh. Mas, Bapak sedang kemana? Papi, aku sedang ngarit. Papi kok ngarit? Ya kurang pantes lah, ada pantes-pantesnya loh. Wong ngarit aja meni papi. Ya paling tidak ayah bapak. Itu pantesnya kan gitu ya. Ya mengundang itu kan ya ada pantes-pantesnya lah. Saya saja Pak Bu, saya dipanggil oleh anak-anak saya. Ndak apa. Ya. Panggil saya Pak, Bapak, istilahnya Bapak. Bapak ya weh. Ndak mau saya dipanggil Bah. Nama saya Misbah. Wah, saya dipanggil Bah. Oh, bajor oh kayak oh ya. Bajor ora? Bajor. Wah, nama saya Bah, tudang Bah. Nama saya kan Misbah. Bah. Bajor.
Nggak pantas. Masya Allah, itu panggilan-panggilan lo ya. Nah, ketika ada seorang istri dan suami mesra, ini mesra, seneng, manggilnya kan halus juga. Contoh, ayah itu panggil mama, "Ma, bikin kopi dong." Oke lah kalau begitu, silakan diminum. "Ma, Pak, ya saya minum." Kopi adem kan balik uyuyuan. Iya ya, ya. Ini kalau sedang mesra-mesraan Pak. Tapi kalau sedang marah, seorang suami panggil istri apa? "Bu, bikin kopi." Jawab istri, "Bikin sendiri." Aduh, bikin sendiri. Ya, lah seorang suami bentak, istrinya ikut bentak. Katanya istri nurut sama suami, suami bentak istri. Ya jangan dong. Masa kalau bisa suami sedang marah, istri diam. Istri diam. Kalau istri sedang marah, Pak, suami diam. Jadi marahnya gantian. "Mama, marah dulu." "Ya." "Dong dong 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 dong." "Ya, udah sekarang gantian, Mama diam." "Ya, marah." Enak kan? Kalau marahnya bebarengan, bersamaan bahaya. Apa maning yen wong jojodoan ya Pak ya? Ya Bu ya. Masya Allah, wong nasib-nasiban kan. Kadang seorang suami orangnya pendiam, ternyata seorang istri orangnya bawel, cerewet, teman. Kira-kira ada apa enggak Pak? Mana orangnya? Oh, di sini enggak ada, di sana. Kalau ada seorang istri rewel cerewet, pantes. Tapi kalau ada seorang suami cerewet Pak, kurang pantes. Ya. Tapi ini wong wadon rewel pantes. Sing penting cerewet orang masalah. Cerewet orang masalah, sing penting eman karo wong lanang. Masya Allah. Tapi kalau bisa Bu, jangan cerewet-cerewet amat lah. Seorang suami juga punya marah ya Pak ya. Iya Pak. Ya, suami juga punya marah, istri juga punya marah. Harus saling hormat menghormati. Suami istri memuliakan suami. Pantes ndak? Pantes. Suami menyayangi istri. Pantes ndak? Kalau demikian insya Allah bisa menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Rabbal. Itu membaca sholawat. Ketika membaca sholawat dimanapun pantas, dimanapun cocok, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Contoh di WC. WC kok baca sholawat bacor. Ya, di WC tidak boleh baca sholawat Pak, apalagi lagi ngeden. Waduh, itu sangat bahaya ya. Apalagi di WC kon nyanyi itu alamate anak ya soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane sing ora bisa bahasa Jawa plonga-plongo. Iya ya. Terus diteruskan ya Rasulullah, dosa. Enggak boleh. Tetapi apabila membaca sholawat di masjid pantas, di mushola pantas, di pengajian pantas, sedang gerus bumbu perempuan ibu-ibu ya Bu. Kayak ngono arane apa? Mulek apa Pak? Mulek bumbu. Mulek bumbu kayak teling namanya sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pantas. Sedang goreng kangkung. Goreng kangkung apa sih? Sedang masak tumis. Apa sih bahasa sininya? Tumis kangkung. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pantas dimanapun pantas, insya Allah dapat syafaat nanti di akhirat. Amin Allahumma
Ya Robbal, silakan Mas. Dimulai tapi jangan panjang-panjang ya. Jangan, sudah mulai. Alamat anak solehiku Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Lanjutkan Pak Bu ya. Yang pertama kali memperingati acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada perbedaan pendapat. Salah satu ulama mengatakan yang pertama kali memperingati Maulid dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Pertama kali adalah namanya penguasa Ibril, Raja Mutofar Abu Said Kuburi. Kalau sekarang dikenal negara Irak. Negara apa? Negara apa? Ibu kotanya Baghdad. Yang terkenal dulu presidennya itu kumisnya tebal. Kumisnya namanya Saddam. Masih ingat Pak Bu? Masih ingat? Saddam Hussein. Masya Allah tebalnya luar biasa kumis. Dulu waktu saya nonton di TV-nya masih hitam putih. Perang dengan Amerika, ya. Ketika perang dengan Amerika, yang namanya Saddam Hussein tetap melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan perang berkecamuk. Di Irak ada yang namanya Saddam Hussein, di negara Indonesia ada yang namanya Adam kumisnya kandel. Adam sama? Adam sama? Oh, kenal sama Inul? Nah, Inul itu terkenal dengan goyangan apa? Goyangan apa? Apaan? Sering nonton. Goyangan apa Miki? Ngebor. Saking ngebore banter banget, mau dikontrak Pertamina ngebor minyak. Masya Allah. Di Irak ada yang namanya Saddam Hussein, di Indonesia ada yang namanya Adam Inul, kumisnya sama-sama tebal. Tapi kalau dipikir-pikir, fisiknya hampir sama loh. Fisiknya ya, kalau saya lihat itu Masya Allah. Dari Irak, kemudian menyebar ke Nusantara. Nusantara kalau dulu kan namanya Nusantara belum Indonesia. Dari Irak menyebar ke Nusantara atau Indonesia. Dari Indonesia menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Dari Jawa Barat menyebar ke kecamatan, ke kabupaten apa tadi? Lalen. Allah, ayong. Lalen boy, ayong. Ya, menyebar ke kecamatan Kota Baru. Nah, ya, dari kecamatan Kota Baru menyebar lagi ke desa Pangulah Utara, sampailah ke sini. Jadi yang pertama kali adalah di Irak. Ini menurut versi salah satu ulama. Nah, saya mau tanya begini loh. Di sini itu ketika datangnya bulan Rabiul Awal tanggal 1 itu biasa membaca kitab Maulid Al-Barzanji atau tidak di sini? Jujur baik jujur. Iya. Di masjid ya. Di sini Pak, masjid sini? Di musola? Iya, bagus. Di Tegal ya. Kalau di Tegal itu setiap ba'da sholat maghrib kemudian baca kitab Maulid Al-Barzanji rutin sampai tanggal 12.
Belum kalau perempuan-perempuan ibu-ibu ba'da zuhur mulai dari jam 2 sampai jam 4 rame banget, kelihatan desa itu hidup dengan syiar Islam. Alhamdulillah. Saya mau tanya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 yang paling rame di sini tanggal berapa? Jawab. Jawab. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 yang paling rame tanggal berapa? 12. Alasannya? Alasannya? Banyak berkat, banyak jajan. Bener? Itu kurang bener. Menurut saya begini loh ya. Kok kenapa yang paling rame tanggal 12? Karena tanggal 12 bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam saking gembiranya dengan lahir Nabi Muhammad pemimpin dunia akhirat, memberikan sesuatu terhadap orang lain. Kenapa? Di Indonesia dikemas dengan sebaik mungkin. Apa kemasannya? Silakan memberi makan siap saji. Makanan siap saji. Biasanya kan nasi apa namanya? Nasi sudah matang. Kemudian roti yang sudah siap makan. Ada di Tegal itu sembako. Sembako ya. Terus bawahnya di sini umum apa, Bu? Ember, salian ember. Selain ember, baskom. Selain baskom, cepon. Bagus. Selain cepon apa lagi? Gayung. Nah, kalau gayung kecil no. Selain gayung itu loh panci, tapi tengahnya ada isinya. Masya Allah. Silakan, tapi yang penting ikhlas. Yang penting bareng, yang penting sing kompak, yang penting bawa 10 ember, yang penting bawa 5 ember, yang penting bawa 2 ember, yang penting tidak membawa, yang penting loh tidak membawa kok ikhlas. Tidak membawa, yang penting berangkat. Berangkat tidak bawa pulangnya. Masya Allah. Ingat Pak Bu, ketika ada orang tidak bawa apa-apa, jangan langsung suudon buruk sangka. Bisa jadi pertama yang mau dibawa itu tidak ada, sebab orang miskin. Boro-boro mau memberikan terhadap orang lain, dirinya saja kekurangan. Oh, kalau demikian yang penting berangkat, pulangnya. Nah, kemungkinan yang kedua, orangnya kaya tapi pelit, bareng kaya tapi Kira-kira ada enggak orang seperti itu? Mana orangnya? Orang mana orangnya? Oh, kalau di sini tidak ada, insya Allah loman-loman semuanya. Allahumma. Kemungkinan yang ketiga itu tidak biasa merayakan maulid, Pak. Bahkan mengatakan haram. Oh, kalau demikian tidak usah bawa, tidak apa-apa. Kan yang penting apa tadi? Ikhlas itu yang penting. Ada orang kaya, Masya Allah orang kaya, setiap tanggal 12 Rabiul Awal bawa ember segini Pak, embernya ge. Samene, delemene oh, ngademene ge. Ngademene paham. Ya, samene segini Pak. Ember isunya macam-macam. Ya termasuk inilah, termasuk seperti ini. Buah-buahan banyak, sembako banyak, kemudian roti, paling atas ada sarung BHS. Sarung BHS. Kok kenapa saya ngerti? Dulu saya sering dapat. Masya Allah. Dulu ya sering dapat. Masya Allah. Terus apa dilakban Pak? Embernya itu dilakban, saking besarnya. Nah kalau jatuh kan bisa tumpah karena banyak. Pas tanggal 12 Rabiul Awal, orang kaya itu bawa 20 ember besar-besar. Sayang, ini sayangnya. Kenapa sayang? Suaminya orangnya ikhlasan, tetapi istrinya itu kadang-kadang kurang ikhlas. Kira-kira model kayak kok anak apa orang? Boten ada ndak? Suami ikhlas tapi istri kurang ikhlas, ada ndak? Orangnya mana? Orangnya mana? Tuh. Sebaliknya Bu, ya sebaliknya ya. Ibu-ibu orangnya ikhlas banget. Ternyata suaminya kurang ikhlasan. Kira-kira ada ndak? Masya Allah. Suatu ketika ibu-ibunya itu kurang ikhlas Bu. Bawa sih bawa, tapi kurang ikhlas. Pas maghrib, ya kemudian ngomong sama tukang becak, Pak, tolong bawain ini ke masjid. Berapa Bu Haji?
semuanya ada 20 ya. Ini ongkosnya, bawalah ke masjid. Setelah sampai di masjid, melaksanakan sholat maghrib, selesai sholat maghrib, datang sholat isya. Ketika adzan isya, kemudian seorang istri ngomong sama suaminya, Pak, yang berangkat bapak saja, rolasan. Ibu enggak berangkat? Enggak. Kenapa? Perutnya sakit. Suami tanya, sedang haid? Iya. Oh, sedang haid, berarti suami perhatian gitu loh ya. Kemudian suami yang berangkat, Bu, melaksanakan pertama sholat jamaah isya. Setelah sholat jamaah isya, karena biasa zikir bersama, kemudian jajan-jajan, berkat, ember, wah, di tengah-tengah, dipersiapkan di tengah-tengah. Ini mutar semuanya, duduk ya, melingkar tempatnya ini di sini. Ketika sudah didoain, kan biasa dibagi ya Bu ya, lah bagi sok sana. Ternyata orang yang kaya dapatnya ember kecil, Bu. Ember apa? Kecil, padahal bawahnya ember besar, tapi ikhlasan. Kok kenapa bapak yang kaya itu dapat ember kecil? Karena duduknya sama anak-anak. Anak-anak kecil. Pulanglah. Setelah pulang, dibawa gini loh, dibawa. Oh, kok masa ringan banget ya? Ringan. Gini-gini ringan. Sampai ke rumah tidak dibuka, langsung diletakkan di meja makan. Setelah diletakkan di meja makan, ibu istri yang kurang ikhlas langsung nanya, Pak, oleh-olehnya mana? Itu ember kecil. Masa dapatnya ember kecil, Pak? Kan bawanya ember besar. Kira-kira ikhlas apa enggak? Maka pahat terkurangi, Pak, karena ketidakikhlasan. Ya. Kemudian nanya lagi, Pak, tadi duduknya di mana, Pak? Oh, saya duduknya dengan anak-anak kecil. Pantesan embernya kecil. Besok-besok, Pak, kalau mau rolasan, ya duduknya di samping Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak RT. RT-nya mana? Pak RT, Pak RT. Pak RT. Biasanya begini memang iya. Kalau duduknya, ya kemudian di samping poro yai, poro ustadz, ya sesepuh-sesepuh, kan di bagian ini yang bagus-bagus kan. Kalau yang di dekatnya biasanya ikut, Pak, ikut dapat yang bagus juga sih. Begitu. Masa seorang istri menyarankan begitu? Itu tanda-tandanya orang yang kurang ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa? Sekarang langsung saja, karena waktu sudah malam, saya doakan nanti pulangnya moga-moga lancar ya Pak Bu ya. Dari lancar. Sekarang langsung ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung. Dalam kitab Maulid Al-Barzanji, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Nah, wa utiyat ummuhu fil manami, suatu ketika Pak Bu, ibunya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Ibu Aminah binti Wahab bermimpi. Isi mimpinya begini, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Innaki qad hamalti, sesungguhnya engkau telah mengandung junjungan semesta alam dan sebaik-baik makhluk. Jadi pertama Ibu Aminah itu bermimpi, Bu. Apa? Mimpi ngandung. Ternyata benar. Semakin tambah bulan perut semakin tambah membesar. Nabi Muhammad dikandung oleh Ibu Aminah binti Wahab selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Oleh sebab itu umatnya Nabi Muhammad rata-rata ya dikandung oleh ibu-ibunya itu 9 bulan. Terus secara medis 9 bulan 10 hari dilahirkan. Itu secara medis. Ya, Masya Allah. Bu, waktu ngandung repot enggak? Repot apa tidak? Jujur saja, jujur. Waktu ngandung repot apa tidak? Repot. Apalagi ketika kandungan masih muda, Masya Allah. Ada istilah Jawa mengatakan nyidam. Di sini ada enggak nyidam? Yang inginnya macam-macam, nyidam. Apalagi ketika Masya Allah, kalau nyidam kan makannya harus cocok, betul enggak? Kalau tidak cocok, contoh bau yang tidak cocok, makanan yang tidak cocok, bau tempe rasanya ingin muntah.
bau jangan rasanya ingin muntah, bau ikan rasanya ingin muntah. Tapi aneh Pak, bau keteknya si lanang nggak muntah, bau keteknya seorang suami nggak muntah. Itu namanya nyidam ketek. Berbahagialah seorang suami apabila punya istri nyidamnya ketek. Nggak usah modal Pak, Pak keteknya. Satunya lagi Pak, nya. Sudah, nggak usah mengeluarkan uang. Alhamdulillah. Ketika kandungan sudah mulai membesar, kira-kira umur 9 bulan, Masya Allah dibawa apa namanya, bahasa Tegalek menumah ngatang-ngatang. Bahasa kena apa berarti? Apa? Nangkara. Bener nangkara Pak? Nangkara. Iya, nangkara bahasa Indonesia apa berarti Pak? Terpelentang. Bahasa kena apa? Nangkara. Nakarak. Bengkak, nakarak, bengkak. Panjang ya. Nakarak. Di bawah nakarak, bengkak. Bengkak. Bagaikan apa namanya? Bagaikan apa, atasnya ada tumpeng. Di bawah miring, melorot. Saya berpikir kalau di bawah tengkurip gimana ya? Unyeng. Masya Allah. Repot dah Bu? Repot dah? Ya repot, saya tidak mau tanya sama laki-laki. Karena yang mengandung adalah perempuan. Kalau laki-laki aman Pak, nggak ngandung. Alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi ketika kandungan itu dua, isinya ada dua bayinya. Namanya apa? Kembar. Masya Allah. Kalau zaman dulu Pak, kalau zaman dulu ini di Jawa itu ada yang ketika ngandung besar pakainya apa itu? Kemben. Terus ada yang bawa gunting. Ada yang bawa gunting, jalannya gini, ngadep sini ya. Menghadap sini, contoh. Gini, jalannya gini. Terus ya. Oh kenapa saya tahu? Melihat dari belakang. Masya Allah. Ya sulitnya luar biasa ketika mengandung. Terus kemudian ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, cerita ada orang nyidam, aneh-aneh. Ada orang nyidam istri ingnya pangku. Pangku paham enggak? Tetep pangku maling suami nih. Pangku kayak ngonong, ya. Jagong. Terus kayak wadone istrinya di sini namanya apa? Pangku, bener pangku? Pangku betul? Ada orang nyidam inginnya pangku. Nah suami sudah nolak, jangan, saya tidak kuat karena suaminya kurus kecil, istrinya orangnya besar seperti grim, besar banget. Dalam hati tidak akan mungkin kuat, kalau pangku tidak akan mungkin kuat. Tapi istri ngomong, udah enggak apa-apa pangku. Lah ya sudahlah, dicoba dulu, dicoba demi cintaku padamu negeri. Nah, kemudian di pangku mulai kesakitan, itu nyedam, Masya Allah. Kemudian langsung lahir wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyya mu'miyam bidzalika raf'i ila sudatihi wa ula. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisinya Bu, tangannya itu diletakkan di atas bumi, kepalanya mengangkat ke langit yang tinggi, mu'miyam bidzalika raf'i ila sudatihi wa ula. Yang demikian itu menunjukkan tingginya derajat Nabi dan juga apa, luhurnya cita-cita. Jadi ketika Rasul lahir posisi tangannya diletakkan di atas bumi, langsung melihat ke atas. Tetapi kalau kita orang-orang biasa, waktu lahiran ada yang sulit, ada yang mudah. Betul tak? Betul tidak? Kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya sesar Pak. Ya, kalau zaman dulu anaknya 14, hidup semua, tidak ada sesar, gampang lahirannya. Zaman saya iki serba sesar, Masya Allah. Tidak apa-apa, yang penting selamat semuanya, baik yang mengandung maupun yang dikandung. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena saya sudah kecapean juga. Minta doanya Pak Bu, mudah-mudahan nanti pulang Allah berikan keselamatan dalam perjalanan ya.
Kemudian apabila bapak-bapak ibu-ibu mau mengaji, syukur kalau bertemu secara langsung, alhamdulillah. Kalau tidak, silahkan lewat YouTube. Ya, pastikan HP-nya Android, jangan jadul. Nah, kemudian setelah pastikan HP-nya Android, pastikan juga kuotanya ada atau tidak. Kalau tidak, maka muter-muter capek. Ya. Setelah YouTube klik, kemudian pencarian ketik Kak Misbahuddin Tegal. Ada Tegalnya? Ya, Kak Misbahuddin Tegal. Silakan cari. Kalau ada orang modelnya ini, berarti saya. Karena saya tidak punya kembaran, Pak. Kalau ada orang modelnya gini kayak kie, kayak kie, berarti kie. Nah kalian yang maning asli, wong Tegal, ngapak. Ya, silakan pengajian dalam kota, luar kota maupun luar Jawa. Ketika di luar Jawa silakan cari. Ya, baik di Riau maupun di Lampung, cari saja di situ. Tetapi ketika di TV channelnya lain lagi. Kalau di TV Misbahuddin Tegal TV, silakan. Ini khusus untuk TV. Ya, barangkali mau mengaji dipersilakan. Tujuan saya itu bukan ria, bukan ini dipuji oleh orang lain, tapi orientasinya adalah akhirat. Semakin banyak orang yang mengaji YouTube saya, semakin banyak pahala yang saya dapatkan. Jadi orientasinya adalah akhirat. Demikian, mohon maaf ya Pak Bu ya. Mohon maaf Pak Bu nggih. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Sedaya mawon Pak RW, Pak RT, kemudian Pak Ustadz Asep, Pak Kiai. Mohon maaf pangapuntenipun. Barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan. Untuk doa sinten? Iya. Nanti ada doa ya Pak Kiai ya. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Misbahuddin SH atas tausiah yang disampaikan. Semoga tausiah beliau dapat meningkatkan pemahaman dan keimanan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya doa tutup yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Hasan Basri. Kepada beliau kami persilakan. Dilihat dosa nggak dilihat, mubatir dilihat. Nah kene Pak, abang-abang ijo-ijo, abang-abang ijo-ijo tak wang-wang, persis kayak ayam kalekul. Masya Allah. Kata seorang lelaki itu ketika melihat perempuan makeupnya tebal. Tetapi kalau Pak Haji Nur Hamzah, oke lah saya lihat. Istrinya berapa Pak sih? Satu. Oh. Kira-kira ada apa enggak Pak? Mana orangnya? Oh di sini enggak ada, di sana. Kapindo mulya agen ing wong tuane sing ora bisa bahasa Jawa plonga-plongo. Iya ya. Terus diteruskan karak di bawah anak karak bengkak. Bagaikan bagaikan atasnya ada tumpeng.